Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas besar untuk mata kuliah belajar mesin. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Naya Valina, Aisyah Mubidah Najwa, dan Muhammad Ferry. Langsung saja kita masuk ke dalam masalahnya. Permasalahan utama yang akan diselesaikan dalam penelitian ini adalah bagaimana mengelompokkan pelanggan dalam beberapa segmen atau klaster berdasarkan atribut-atribut numerik seperti umur, pendapatan tahunan, dan spending score. Berapa jumlah klaster yang optimal agar hasil segmentasi dapat mempresentasikan pola perilaku pelanggan secara bermakna, dan yang terakhir, apa karakteristik dari masing-masing klaster yang terbentuk, dan bagaimana insight yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Dengan menggunakan metode unsupervised learning berupa algoritma K-means clustering, diharapkan dapat ditemukan pola segmentasi pelanggan yang dapat membantu perusahaan dalam merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan terarah. Untuk dataset, kami unduh dari Kaggle yang berisi 200 baris dan 5 kolom. Untuk kolomnya yang pertama ada customer ID, gender, age, annual income, dan spending score. Lalu selanjutnya kita eksplorasi dan persiapan data. Di sini kita memeriksa variabel, distribusi variabel, menghitung statistik deskriptif untuk memahami karakteristik, dan juga visualisasi hubungan antar variabel menggunakan scatter plot. Visualisasi distribusi kolom numerik dengan histogram dan density untuk melihat distribusi fitur age, income, dan spending score. Density plot menunjukkan distribusi relatif normal sedikit skewed ke kanan, lalu annual income terlihat dan memiliki outlier, dan spending score hampir uniform, menyebar cukup merata dari 1 ke 100. Lalu ada scatter plot, visualisasi hubungan antar variabel. Lalu di sini ada scatter plot, antara fitur menunjukkan tidak ada hubungan linear yang jelas antara variabel, yang menegaskan bahwa pendekatan klasterisasi non-linear seperti K-means cocok. Terdapat pola klaster yang jelas antara annual income dan spending score. Lalu di sini ada box plot yang menunjukkan bahwa hanya ada satu outlier, yaitu di annual income. Di sini ada heat map yang tidak linear. Lalu untuk hasil eksplorasi dan persiapan data, kami mencoba eksperimen clustering dengan 2 fitur, yaitu annual income dan spending score, 3 fitur, yaitu age, annual income, dan spending score, lalu membandingkan hasilnya. Kita membandingkan hasil clustering dengan dan tanpa standarisasi data. Alasannya, scaling K-means menghitung jarak Euclid antar data jika fitur memiliki skala berbeda. Fitur dengan skala besar, misalnya annual income, akan mendominasi perhitungan jarak. Ini bisa menyebabkan pembentukan klaster yang biasa. Lalu yang kedua, kombinasi fitur. Menggunakan ketiga fitur untuk melihat apakah memberikan klaster yang signifikan. Mencoba 2 fitur, yaitu annual income dan spending score, dipilih karena ada pola klaster yang jelas. Bisa dilihat di scatter plot. Lalu di sini kami melakukan standarisasi karena fitur-fitur tersebut cukup simetris dan tidak ekstrim secara distribusi. Lalu di bawahnya kita melakukan normalisasi data. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik. Untuk selanjutnya yaitu di pemodelan. Di sini secara umum kita mencari jumlah klaster terbaik dengan algoritma K-means menggunakan silhouette score dan Davis-Baldwin Index atau DBI. Di sini yang pertama kita menggunakan silhouette score untuk yang manual, yaitu dengan kita membuat fungsi silhouette score dengan parameter X dan label seperti itu. Kita sesuaikan dengan rumusnya juga. Terus yang kedua kita buat fungsi Davis-Baldwin Index juga untuk parameternya X, labels, dan centroids yang digunakan dan kita sesuaikan dengan rumus atau langkah kerja algoritma tersebut. Untuk yang selanjutnya adalah K-means manual. Jadi di sini kita menggunakan K-means manual. Yang pertama ada fungsi Euclidean yaitu untuk menghitung jarak Euclid yang dibutuhkan. Terus yang kedua ada set sheet untuk menetapkan angka acak agar bisa direproduksi untuk setiap perubahan yang dijalankan. Untuk yang selanjutnya ada init centroid, yaitu inisialisasi centroid awal yang digunakan. Ada six cluster, yaitu setiap titik di data yang berjalan. Itu ada update centroid, yaitu setelah
datanya berjalan, maka centroid akan diupdate seiring berjalannya algoritma. Terus yang selanjutnya ada K-means, yaitu untuk menjalankan algoritma K-means dari inisialisasi assign cluster sampai update centroid. Terus yang selanjutnya ada mencari K optimal, yaitu kita membuat fungsi find optimal. Di sini untuk mencari K optimal kita menggunakan silhouette score dan Davis Baldwin seperti itu. Terus untuk hasilnya untuk hasilnya akan dimasukkan di list yang sudah disediakan. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah eksperimen. Kami menggunakan 3 fitur dulu, lalu mencari jumlah klaster optimal dari fungsi yang telah dijelaskan sebelumnya. Di sini kami menggunakan data asli, data standarisasi, dan data normalisasi untuk dibandingkan. Yang ternyata hasilnya itu data asli lebih baik dibanding data yang distandarisasi maupun yang dinormalisasi, karena silhouette score-nya paling tinggi dibandingkan yang lain, dan Davis Boolean Index-nya juga yang paling rendah. Jadi kami memutuskan menggunakan data asli untuk mengklasterkan. Menggunakan K6, karena di sini yang paling tinggi 6 dan yang paling rendah di DBI adalah 6. Lalu kami membuat klaster 3 fitur dengan jumlah 6 klaster. 3 fitur utama, age, annual income, dan spending score. Dengan 6 klaster yang terbentuk, klaster yang pertama itu ada usia muda dengan pendapatan rendah namun pengeluaran tinggi, klaster kedua usia menengah dengan pendapatan dan pengeluaran sedang, klaster ketiga usia tua dengan pendapatan tinggi dan pengeluaran rendah, klaster keempat usia tua dengan pengeluaran tinggi, klaster kelima pendapatan menengah tinggi dan pengeluaran sangat rendah, klaster 6 adalah beragam usia dengan perilaku belanja menengah. Lalu ini untuk menyimpan data agar tiap indeksnya itu ada klasternya. Lalu untuk clustering 2 fitur, sama kami juga menggunakan data yang asli, bukan data yang distandarisasi. Hasil keoptimalnya adalah 5, yang tertinggi dan yang terendah. Ini untuk yang standarisasi. Hasilnya juga sama 5. Lalu ini visualisasinya. Dan hasil klasterisasi menghasilkan temuan yang cukup menarik. Untuk yang pertama, yang pendapatan rendah itu ada 2 klaster. Yang frekuensi intensitas belanjanya rendah dan yang berbelanja secara aktif meskipun memiliki pendapatan rendah. Lalu untuk yang pendapatan menengah, seluruh konsumen dalam segmen ini terkonsentrasi dalam satu klaster dengan spending score yang menengah. Lalu yang pendapatan tinggi juga ada 2 klaster, yang spending score-nya rendah dan yang spending score-nya tinggi. Lalu untuk evaluasinya, seperti tadi kami menggunakan silhouette score dan Davis Boolean Index. Untuk yang 3 fitur, silhouette score-nya adalah 0,4679 dan Davis Boolean Index-nya 0,7542. Untuk yang 2 fitur, silhouette score-nya 0,5646 dan Davis Boolean Index-nya 0,5711. Jika dibandingkan, yang 2 fitur lebih baik. Lalu kesimpulannya, berdasarkan eksperimen yang dilakukan dengan membandingkan performa clustering pada data asli, data yang telah dinormalisasi, dan data yang telah distandarisasi, hasil evaluasinya itu untuk data asli dengan 2 fitur, nilai silhouette score dan DBI terbaik diperoleh saat K-nya 5, yaitu silhouette score 0,5646 dan DBI 0,5711. Lalu untuk data asli dengan 3 fitur, optimalnya saat K6, silhouette score-nya 0,4679 dan DBI 0,7542. Penambahan fitur Edge memberikan dimensi baru dalam segmentasi yang tetap memberikan struktur cluster yang cukup kuat. Meskipun normalisasi dan standarisasi membantu mengurangi skala ketimbangan antar fitur, namun hasil eksperimen menunjukkan bahwa data asli memberikan performa yang lebih baik secara konsisten, terutama pada kombinasi metrik evaluasi tersebut. Dapat disimpulkan bahwa formulasi masalah dalam segmentasi pelanggan ini berhasil dijawab melalui pendekatan clustering menggunakan data asli tanpa transformasi, dengan pemilihan jumlah cluster didasarkan pada kombinasi nilai silhouette score dan DBI terbaik.
Segmentasi ini tidak hanya memberikan wawasan mendalam, tapi juga membuka peluang untuk merancang strategi pemasaran yang lebih terpersonalisasi dan efektif. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.